Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadzi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam minggu ini, bertemakan kita berada di akhir zaman. Sesuai dengan permintaan dari jemaah kita kemarin, buku panduan yang akan memandu kita dalam materi-materi yang akan kita sampaikan insyaallah sudah disiapkan di luar sana. Misteri Zikir Akhir Zaman. Buku ini akan terus menjadi rujukan kita untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, keterangan-keterangan para ulama serta fakta-fakta ilmiah, di mana tiap sebentar kami akan arahkan, Bapak buka halaman sekian, kita perhatikan hadisnya. Buka halaman sekian, bagaimana analisa ilmiahnya. Buka halaman sekian, lihat ayatnya dan seterusnya. InsyaAllah bisa didapatkan di luar agar nanti kompak seluruh kita mengetahui sesuatu itu dengan dalilnya, dengan ilmunya. Baiklah, kemarin telah kami sampaikan saat kita membedah atau menguraikan tentang posisi kita pada saat ini. Sebelumnya boleh dipersiapkan firman Allah Quran surat 24 ayat 55. Disiapkan saja dulu halamannya. Sebelum kita bacakan ayat itu, kita dudukkan dulu posisi kita sekarang. Bahwa di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini diceritakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwa umat Islam ini akan mengalami 5 periode. Yang pertama adalah periode kenabian. Dan kata Rasulullah, periode ini berakhir dengan kehendak dari Allah. Dan sallallahu alaihi wasallam. Ini periode pertama, yaitu periode kenabian. Ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode yang kedua disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan membacakan lagi hadisnya karena ini sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Disebut dengan periode khilafah ala minhajin nubuwah.
Periode ini juga berakhir dengan wafatnya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Berakhir sudah periode yang kedua. Rasul mengatakan masuk periode yang ketiga. Periode yang ketiga yaitu mulkan adhan, yaitu masa-masa khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam tapi dengan sistem kerajaan, menerapkan Al-Quran dan Sunnah dan terus memuliakan syariah Islam sebagai landasan utama bagi pemerintahan. Ini sistem kerajaan. Pada periode yang ketiga ini, 1, 2, dan 3, ini sudah disepakati oleh para ulama ahli sejarah, berakhir pada tanggal 13 Maret 1924. Berarti sisanya ke belakang periode yang keempat. Ibadah Allah yang kami muliakan, sengaja saya agak panjangkan tulisannya sedikit, bukan berarti periode ini lebih lama daripada ini ya, mentang-mentang dibuat panjang begini. Hanya saja karena banyak agenda yang akan diceritakan pada periode keempat ini. Dan ini adalah agenda-agenda seluruh hadis-hadis yang menakutkan di akhir zaman di sini terjadinya. Seluruh hadis-hadis yang menakutkan di akhir zaman, menggentarkan dan membuat kita memang betul-betul berhati-hati terjadinya pada periode yang keempat. Periode yang keempat ini disebut dengan periode Mulkan Jabariyah, yaitu fase kediktatoran. Ciri khas pada fase kediktatoran ini adalah penguasa-penguasa yang ada di muka bumi tidak mengizinkan untuk berkuasa atau syariat Islam untuk diterapkan. Ini ciri khasnya. Walaupun pemimpin-pemimpinnya secara personil, secara pribadi adalah Muslim, tetap saja Islam tidak diizinkan. Jadi Islam berkuasa hanya pada 3 periode ini. Pada periode keempat, Islam kehilangan sama sekali kekuatan dan kekuasaannya. Inilah kondisi kita pada hari ini. Pada hari ini ada hadis yang disebutkan Rasulullah, akan terjadi nanti pada umatku, kalian banyak tetapi bagaikan buih di atas lautan. Ya Rasulullah, apakah ketika itu kami ini jumlahnya sedikit? Banyak, kata Rasul, tetapi kalian seperti buih di atas lautan. Kalian bagaikan makanan yang diperebutkan. Dan inilah nasib umat Islam. Di mana-mana saja negeri-negeri Islam yang kaum musliminnya mayoritas tidak berdaya. Harta kekayaannya dikompas dan diperas oleh orang-orang yang tidak muslim sama sekali. Dan ini terjadi termasuk di Indonesia, termasuk di berbagai negara yang mayoritas umat Islamnya di sana, dan pemimpin-pemimpinnya secara pribadi, secara sosok adalah muslim. Tetapi umat Islam betul-betul tidak berdaya. Pada masa-masa ini Rasulullah SAW menyebutkan kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan Masya Allah, di periode yang keempat ini 3 tanda besar kiamat akan terjadi. 3 tanda besar kiamat akan terjadi. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu keluarnya Dajjal laknatullah alaih. Keluarnya Dajjal laknatullah alaih. Tanda besar kiamat yang kedua, tidak ada yang mampu menyelesaikan Dajjal dan mengakhiri Dajjal kecuali Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, untuk dalil-dalil ini nanti akan kita buka kitabnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa adalah membunuh Dajjal laknatullah alaih, lalu memecahkan seluruh salib-salib di muka bumi sehingga orang-orang Kristen semuka bumi serentak berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian bunuh babi-babi dan mengangkat pajak-pajak. Sehingga tidak ada lagi ketika itu setelah Nabi Isa alaihissalam turun yang namanya agama Nasrani sudah tidak ada. Dajjal terbunuh. Banyak gelari dengan gelaran Al-Masih. Kalau ini Al-Masih Dajjal, kalau ini Al-Masih Isa. Seperti cerita Umar bin Khattab, saya tawaf. Ya. Lalu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Masih Isa. Ketika diperdebatkan masalah kenapa dua-duanya sama-sama Al-Masih. Al-Masih ini artinya sang penghapus. Dan memang iya, Dajjal ini menghapuskan iman-iman orang-orang yang beriman, sehingga di masa dia paling banyak orang murtad dan menuhankan dia. Sementara Nabi Isa menghapuskan seluruh kekufuran yang ada di muka bumi ini, ya, dan juga menghapuskan keberadaan Dajjal selama-lamanya. Tapi umur Dajjal tidak lama setelah dia muncul. Kemunculan Dajjal ini, ibarat Allah yang kami muliakan, hanya sesaat sekali.
yaitu 40 hari kata Rasul. Satu hari pertama kalian menghitungnya hitung setahun. Satu hari kedua kalian menghitungnya hitung sebulan. Hari ketiga kalian menghitungnya hitung 1 minggu. Hari-hari berikutnya sama dengan hitungan biasa kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hitungan satu hari yang setahun itu, sholat kami bagaimana? Kalian perkirakan saja sholat kalian selama setahun. Jadi nggak bukan berarti subuhnya sekali saja, tidak. Ya, itu seperti sholat biasa. Hanya ketika itu jam sudah tidak bisa lagi menjadi patokan. Ini semuanya kan tidak bisa dipakai. Rusak. Baik, ibarat Allah. Dan Nabi Isa turun. Turunnya Nabi Isa adalah di Menara Putih di Masjid Jami' Amawi Damaskus. Dan subhanallah, Syekh Muhammad Al-Uraifi hafizahullah, beliau dalam buku beliau tentang kita berada di akhir zaman, menuliskan dalam kitabnya di Masjid Jami' Al-Amawi yang sekarang ada di Damaskus, Suriah. Ini sudah ada Pak masjidnya, dan Menara Putihnya sudah standby. Apakah di sini nanti akan turunnya Nabiullah Isa? Dalam hadisnya begitu. Nah, kita saksikan nanti karena kita akan menjadi lakon sejarah, wallahu a'lam. Kemudian setelah Nabi Isa selesai, Nabi Isa membunuh Dajjal. Jarak mereka antara Dajjal dengan Nabi Isa turun hanya setahun, 2 bulan, 2 minggu. Nabi Isa turun, Dajjal pun dibunuh. Selesai sudah, terjadi peperangan terakhir antara umat Islam melawan Yahudi. Ini perang terakhir umat Islam melawan PY. Saya katakan begitu, perang terakhir melawan Yahudi. Disinilah 10.000 Yahudi dari Asbahan diperangi sehabis-habisnya oleh umat Islam yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada satu pohon pun di mana orang Yahudi bersembunyi di balik pohon itu, kecuali pohon itu akan berkata, "Ya Muslim, ada Yahudiyun, ta'ala faqtulhu." Hai Muslim, ini ada Yahudi bersembunyi di balik saya. Sini. Pohon bicara Pak, tapi orang ketika itu sudah tidak merasa aneh lagi. Kenapa demikian? Karena memang saat itu Dajjal sudah keluar, Nabi Isa sudah ada, Imam Mahdi sudah memimpin mereka. Iman itu sudah yakin ini penuh bahwa ini adalah akhir zaman. Yang diceritakan Rasulullah terjadi sekarang. Dinding pun bicara, wahai Muslim, ini ada Yahudi. Batu pun berbicara, wahai Muslim, ini ada Yahudi. Sini, bunuh nih Yahudi. Sehingga habisnya orang Yahudi selama-lamanya di muka bumi ini. Nama syiral muslimin yang kami muliakan, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad yang Yahudi tidak akan diberitakan siapapun orang Yahudi yang bersembunyi di dalamnya. Dan subhanallah, tahukah kaum muslimin sekarang, Yahudi ini beriman betul dengan hadis Nabi ini. Mereka sudah menanam pohon gharqad 20 juta batang. Dan sekarang pohon gharqad itu sudah sampai ketinggian 6 meter kaum muslimin. Saking berimannya orang Yahudi dengan apa yang akan terjadi. Cuman anehnya kok mereka tidak beriman saja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Justru pohon gharqad yang tidak akan mengkhianati mereka, menurut mereka tanam sekarang Pak, di wilayah yang sangat luas. Kemudian jumlahnya yang sudah resmi mereka umumkan 20. Masya Allah. Situ nanti mereka akan bersembunyi. Bagaimanapun kaum muslimin udah tahu kok lewat hadis, di pohon gharqad tuh banyak sembunyi, serbu. Habis. Selesai sudah, tamat riwayat Yahudi selama-lamanya. Alam ikut memerangi Yahudi, bumi ikut berbicara saking dendam kesumat karena dosa-dosa yang melimpah ruah yang dipikul oleh umat Yahudi terhadap umat khususnya dan manusia secara umum. Kemudian tanda kiamat yang ketiga, dan ini terjadi yang keempat ya, kita di sini, yaitu, dan kita berlindung kepada Allah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf mengatakan Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia biasa, tetapi tidak punya peri kemanusiaan. Kajian Islam. Manusia biasa akan tetapi berhati setan, bermentalkan binatang. Mereka ini sangat brutal. Keturunan yang sebangsa dengan Ya'juj dan Ma'juj ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama senior Arab Saudi yang disegani hatta oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Bas dan lain-lainnya, segan sekali dengan keilmuan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sekarang di muka bumi, tetapi yang paling ganasnya ini yang dikurung oleh Dzulqarnain, yang paling brutalnya.
Tetapi Rusia ini adalah bangsa Ya'juj Ma'juj. Turk ini juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Mongolia, Cina ini juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Coba lihat waktu peperangan yang terjadi antara yang serangan yang membunuh 10.000 lebih umat Islam, bahkan ratusan ribu dibantai oleh Hulagu Khan. Ingat ceritanya, bagaimana brutalnya bangsa Mongol ini kaum muslimin. Ini memang sebangsa, tapi yang paling puas ini. Nah, kalau yang lepas saja udah kayak gitu brutalnya, apalagi yang terkurung. Nah, ini bangsa Nabi Isa dan Imam Mahdi tidak akan sanggup ngapa-ngapain melawannya. Nanti di dalam kitab akan dapatkan penjelasan bagaimana Rasulullah menyebutkan Nabi Isa diperintahkan oleh Allah dan Imam Mahdi untuk menyelamatkan orang-orang beriman yang bersamanya ke puncak-puncak gunung dan membuat benteng, dan mereka tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj sama sekali, saking banyaknya jumlah mereka. Dan ingat, senjata ketika itu senjata manual. Ya, senjata ketika itu senjata manual. Nah, ibarat Allah ada ceritanya masing-masing dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Bila tiba masanya kita akan uraikan satu persatu kalau diperlukan oleh kaum muslimin. Kalau tidak diperlukan, tidak usah saja. Nah, ibarat Allah, siapa yang menghabisi Ya'juj Ma'juj? Langsung Allah yang menghabisi. Ini istilahnya flashback saja ya. Nah, Allah yang langsung menghabisi dengan cara Allah kirimkan kepada mereka burung-burung yang akan menghancurkan mereka dengan bahan-bahan penghancur yang membuat mereka luluh lantak. Lalu bangkai mereka busuk membungkusi bumi, tidak ada yang sanggup membuang bangkai mereka. Maka Allah pun mendatangkan kepada mereka burung-burung raksasa yang leher mereka itu seperti leher onta, kata Rasulullah. Dan ini hadisnya sahih, bukan dongeng kaum muslimin. Burung-burung inilah mengangkat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj dan dilemparkan ke laut. Sisa-sisa dari bangkai-bangkai, serpihan-serpihan daging dan darah mereka berserakan. Allah datangkan hujan di muka bumi ini selebat-lebatnya. Maka bersihlah bumi ini sebersih-bersihnya, sebersih-bersihnya. Mau lihat dalil-dalilnya ada di kitab itu semua, ya. Supaya tidak banyak kita menyebutkan dalil, makanya ada kitab petunjuknya di situ. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada amalan yang ditugas oleh Rasulullah. Saat Ya'juj Ma'juj, baca ini, amalkan ini. Ada petunjuknya di kitab itu. Hadis-hadisnya sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, habis sudah Ya'juj Ma'juj. Habis Ya'juj Ma'juj, kita masuk pada periode yang kelima. Pada periode yang kelima ini, ibarat Allah, ini adalah masa-masa aman. Bumi ini diisi dengan ketenangan dan kemakmuran. Baru firman Allah surah 24 ayat 55 bisa kita baca. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu MA. Masa-masa aman. Masa-masa aman. Di mana masa-masa amannya? Rasul mengatakan tidak ada lagi peperangan sedikit pun. Bumi seluruhnya sudah dikuasai oleh Islam secara total. Agama satu-satunya hanya Islam. Agama satu-satunya hanya Islam. Seluruh ismi-ismi yang pernah eksis di muka bumi sudah sirna seluruhnya. Komunisme, sekularisme, ya, pluralisme, apapun isme-isme yang ada, termasuk ateisme, materialisme, seluruhnya musnah, semusnah-musnahnya. Nah, yang tersisa adalah keamanan. Rasul mengatakan, "Tsumma takunun nubuwah ala minhajin nubuwah ta'ummul ard." Dalam riwayat yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Tsumma sakata." Nabi diam setelah itu. Enggak ada lagi umat Islam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tapi periode ini tidak lama kata Rasulullah. Periode ini hanya berjalan 7 atau 8 atau 9 tahun. Nabi tidak begitu pasti. Pada periode ini, ibarat Allah yang kami muliakan, meninggal Nabi Isa di sini. Di periode ini juga Imam Mahdi sebagai khalifah tertinggi saat itu meninggal dunia dan digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani kata Rasulullah, keilmuannya, kesolehannya dan keadilannya tidak kalah dibandingkan Al-Mahdi. Nah, ibarat Allah, pada fase yang kelima ini akan didapati 4 tanda besar kiamat. Yang pertama, yang nomor 4-nya di sini, ini yang pertamanya. Yang nomor 5-nya yaitu terbit matahari dari sebelah barat, MB. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang nomor 6-nya yaitu kata Rasulullah, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, nanti kita dengarkan hadis sahih dalam kitab itu, Sahih Muslim, bagaimana Rasul mengatakan matahari itu tak boleh diterjemahkan macam-macam. Oh, maksudnya matahari terbit dari arah barat, yaitu dari Amerika dan Eropa, nanti Islam itu akan muncul. Bukan seperti itu kaum muslimin. Benar-benar disediakan oleh Rasulullah SAW bahwa matahari itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan galaksi Bima Sakti ini
dan dia berada di bawah posisi arasy Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang tolong dibaca itu, ada hadis yang mungkin tidak pernah kita dengar, ternyata didapatkan dalam kitab-kitab sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, di judul buku nanti bisa dilihat itu di mana perintah masalah tenggelamnya matahari. Apa yang dilakukan oleh umat Islam saat itu? Dan kenapa posisi zikir ketika itu berada pada posisi terpenting untuk menyelamatkan umat Islam di akhir zaman? Kita akan faham, kita akan sadar bahwa misteri zikir akhir zaman memang luar biasa kaum muslimin. Ya. Selanjutnya, matahari terbit dari sebelah barat. Kata Rasulullah, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, matahari aja terbit sampai setengah hari, Pak. Sebelumnya malam yang sangat panjang. Jadi di sini nih di sini terjadi malam yang sangat panjang. MP, malam yang sangat panjang. Berkali-kali orang tahajud, udah puas tahajudnya, lalu dia tidur. Pas bangun, masih gelap gulita. Kemudian dia melanjutkan lagi tahajudnya. Kemudian dia tidur lagi, sepuas-puasnya, masih saja malam. Beberapa kali mereka lakukan itu, akhirnya mereka turun ke jalan-jalan dalam gelap gulita. Mereka saling bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa ini? Dan subhanallah, setelah itu barulah terbit matahari dari sebelah barat. Saat itu orang yang ingin bersyahadat tidak lagi diterima syahadatnya. Saat itu orang yang ingin tobat tidak lagi diterima taubatnya. Ini ringkasnya saja kaum muslimin. Seluruh dalil-dalilnya dibaca dalam kitab. Nah, ibadah Allah yang kami muliakan. Setelah itu apa yang terjadi berikutnya? Kalau matahari sudah terbit, siang itu atau besoknya kata Rasulullah, berarti nggak nunggu sebulan 2 bulan, nggak menunggu setahun 2 tahun. Siang itu atau besoknya muncullah binatang dabbatul ardi, ya, muncul binatang dabbatul ardi. DA, binatang dabbatul ardi, dan Allah menceritakan tentang binatang ini dalam Al-Quran yang pada waktunya nanti akan kita uraikan ya, karena fokus kita di sini nanti bukan kemari sebenarnya, cuma ingin kita flashback sebentar kaum muslimin. Yang ketujuh, nah setelah binatang ini muncul, binatang ini bisa berbicara. Dia muncul dari perut bumi, binatang raksasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, binatang ini membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia yang tersisa yang masih hidup ketika itu pasti ditemui oleh binatang itu dan diberi tanda. Orang yang beriman akan langsung bercahaya dan putih bersihlah wajahnya, kata Rasulullah SAW. Adapun orang yang kafir maka akan gelaplah wajahnya dan menghitam. Sehingga antara orang mukmin orang kafir kalau duduk di sebuah warung akan langsung kata, orang beriman berkata, hai kafir minumlah, hai orang mukmin minumlah. Saling bisanya menandakan yang satu kafir yang satu mukmin. Tapi mereka hidup rukun aman, nggak ada perang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu, yang setelah binatang ini muncul sebanyak 3 kali di berbagai bumi yang berbeda, kata Rasulullah SAW, lalu sudah ditandakan mana yang beriman, mana yang kafir. Dan ingat kaum muslimin, pada matahari terbit sebelah barat, Al-Quran sudah hilang tulisannya. Di malam hari itu, Al-Quran hilang tulisannya. Pada waktu terbit matahari, tidak ada lagi orang-orang yang hafiz Al-Quran, melainkan seluruh hafalannya hilang. Dan orang yang ingin melihat Al-Quran, seluruh tulisannya sudah hilang. Hanya lembaran-lembaran putih yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah nih kaum muslimin. Orang ingin sholat ketika itu sudah tidak ingat lagi apa yang harus dibacanya. Subhanallah, seluruh syariat sudah diangkat. Karena jaraknya hanya 1,5 hari atau 1 hari. Lalu binatang dabbatul ardi keluar dan tanda besar kiamat yang ketujuhnya, bertiuplah angin lembut dari arah timur. Dan hadis-hadis tentang bertiupnya angin dari arah timur ini mutawatir kekuatannya sama dengan ayat. Mengingkari akan munculnya angin lembut dari arah timur ini dihukumi murtad, ya, keluar dari Islam. Karena ini adalah ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermasalah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada yang ketujuh ini wafatlah seluruh orang Islam serentak di muka bumi ini. Angin lembut ya dari arah timur. Dari dalam sebuah hadis lain mengatakan dari arah Yaman. Di sini wafatlah seluruh orang Islam serentak. Maka tidak lagi tersisa orang Islam, Pak. Tidak lagi tersisa orang Islam satu pun, meninggal semua. Nah, kata Rasulullah, setelah itu 1 atau 2 generasi, di tengah-tengah mereka ini akan terjadinya kiamat, kehancuran alam semesta, kiamat kubra. Jadi akan menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Mereka akan menyaksikan kiamat itu. Alhamdulillah Pak, insya Allah kita orang Islam, kita orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Tetapi akan menyaksikannya orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Masih ingat oleh kita?
Selama di bumi ini masih ada orang yang menyebutkan nama Allah dan beriman pada Allah, Allah akan menunda kiamat 40 tahun lagi. Berarti ketika seluruh orang Islam di muka bumi meninggal serentak, memang tidak ada lagi orang yang akan melafazkan kalimat Allah. Dan ingat, dalam ilmu sosial, satu generasi itu 25 tahun. Dua generasi berarti 50. Rasul mengatakan satu atau dua generasi, karena Rasul sendiri tidak begitu mendapatkan kepastian kapan tepatnya, maka dia boleh menyebutkan satu atau dua generasi. Dan Masya Allah ya, dalam ilmu sosial kita terkini, satu generasi itu 25 tahun. Cara menghitungnya sejak lahir sampai dia menikah dan beranak, maka sudah lahir generasi yang kedua, gitu maksudnya. Nah, ternyata Rasul mengatakan kalau sudah masih ada yang bisa menyebutkan kalimat Allah, maka Allah akan tunda kiamat itu 40 tahun lagi. Artinya kalau di hitungan ini ya, masuk di generasi kedua. Disinilah terjadinya kiamat, kehancuran alam semesta. Sekali lagi, wallahu a'lam. Karena dalil-dalilnya ada, kita bersandar ke sana saja. Ibarat Allah, masyarakat muslimin yang kami muliakan, ini masa-masa aman. Ini adalah masa khilafah terakhir. Sekarang kita baca ayat. Mari kita baca ayat, Pak. Surat 24 ayat yang ke-55. Kita agak berhati-hati nanti membaca ayatnya. Mohon dibacakan dan dibantu bacakan terjemahnya. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sebentar. Laftun nazar daripada ayat ini, ya. Laftun nazar daripada ayat ini, sungguh benar-benar pasti Allah akan menjadikan mereka kembali pemimpin di muka bumi sebagaimana sebelumnya orang-orang sebelum mereka telah menjadi pemimpin di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kami angkat kembali menjadi kekhalifahan di muka bumi ini, menjadi khalifah. La yastakhlifannahum fil ardi. Sebagaimana sebelumnya. 1, 2, 3. Ini masa-masa di mana Islam menjadi pemimpin di muka bumi. Betul? Lalu ternyata kepemimpinan Islam tumbang pada tahun 1924. Nah, saat itu Islam kehilangan sama sekali kepemimpinannya dan dominasi kekuatan yang kekhilafan sama sekali tidak ada. Allah menjanjikan, kamu benar-benar kami janjikan akan kembali memimpin bumi ini seperti sebelumnya. Ya, paham? Lanjut. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Sebentar. Ini aneh. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Sungguh benar-benar ketika masa kekuasaan di muka bumi ini kembali jatuh ke tangan kamu dengan janji kami, kamu akan kami kuatkan kembali agama yang sudah mulai goyah. Memang Pak, pada periode keempat agama ini mulai goyah, diserang dari dalam, dari luar, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, dari berbagai penjuru dan berbagai macam cara diserang Islam ini, sehingga Islam ini goyah Pak. Kalau bukan ada Allah yang menjaga Islam ini, sudah hilang Islam ini sama sekali. Nah, ketika kembali ke khilafah ke muka bumi, kami teguhkan kembali. Memang Islam tidak akan kuat kecuali dengan kekuasaan dan kekuatan. Dan khilafah Islam yang mengembalikan kekuatan Islam ini. Jadi kaum muslimin, selama kita berada pada kondisi sekarang, Islam tidak akan pernah kita harapkan kuat. Walaupun kita wajib tetap berjuang ya. Walaupun begitu kita wajib tetap membela Islam ini semampunya, sebisanya. Namun Islam tidak akan kuat. Paling-paling kita menjaga diri kita dan melepaskan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba sudah berjuang. Paling-paling hanya itu, Pak. Tapi untuk tegak khilafah itu tidak mungkin. Kecuali nanti apabila jadwalnya sudah datang. Selanjutnya, baca. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Saat Islam tidak ada khilafahan, umat Islam kondisinya sekarang ketakutan atau tidak? Khususnya umat Islam yang amanu wa amilus sholihat tadi. Orang Islam yang betul-betul beriman dan tidak mentauhid, tidak mensyirikkan Allah. Orang Islam yang betul-betul kuat amal solehnya. Orang Islam macam ini Pak, kena teror siang malam dalam ketakutan. Orang-orang yang cinta mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah dalam segala lini kehidupan. Mereka ini betul-betul
dalam keadaan diteror, Pak. Bahkan dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai fundamentalis, dituduh sebagai kaum ekstremis, dan bla 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 lainnya, segala macam tuduhan yang membuat mereka diciduk, membuat mereka ditangkap, membuat mereka dikucilkan, diasingkan, dibunuh. La ilaha illallah. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menyebutkan, kami akan tukar rasa takut yang sudah menggelayut di dalam hati mereka, yang hampir saja merontokkan iman mereka. Saat mereka kembali memimpin dunia, rasa takut itu hilang. Berarti posisi kita memang dalam ketakutan sekarang. Seperti di Suriah, Pak. Seperti di Palestina, seperti di Irak, seperti di Yaman, seperti di Sudan pada hari ini. Mungkin Indonesia belum begitu terasa ya. Indonesia mungkin belum begitu terasa. Tapi sampai semuanya menjelang munculnya Imam Mahdi ini, karena salah satu syarat Dajjal keluar, Imam Mahdi duluan keluar. Nah, menjelang munculnya Imam Mahdi, umat Islam hampir merata seluruhnya di dunia ini ketakutan. Kami akan tukar itu setelah kamu. Jadi di prode ini kita betul-betul tenang. Ini adalah masa-masa aman. Bahkan seekor harimau bermain-main dengan sapi. Seekor serigala bersenda gurau dengan domba dan tidak memakannya. Bahkan ular hitam yang paling berbisa pun bermain-main dengan anak bayi kita dan tidak akan mengapa-apakannya. Wanita melakukan perjalanan seorang diri dari Hadramaut, kata Rasulullah, ke tanah haram, ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tanpa muhram dan dia aman, kata Rasulullah. Jadi hadis itu, Pak, itu adalah hadis fitan akhir zaman. Nggak bisa dijadikan dalil. Tuh buktinya wanita boleh jalan sendirian safar tanpa muhram. Tuh hadisnya. Itu hadis akhir zaman, di mana jumlah laki-laki dan wanita berapa perbandingannya? 1 berbanding 50. Saat itu muhram siapa yang mau dicari? Lagi pula bumi saat itu sudah dipimpin oleh Islam. Nggak ada lagi perang, aman, damai, sedamai-damainya, makmur semakmur-makmurnya, walaupun hanya sebentar, 7, 8, 9 tahun. Tapi ini betul-betul dalam keadaan ketenangan, puncak ketenangan. Nah, itu Allah yang kami muliakan. Lanjut. Jadi kita dalam keadaan ketakutan sekarang. Memang ini posisi kita, khususnya orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Lanjut. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersedekahku dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ketika khilafah ini terwujud kembali, kekuasaan Islam kembali ke tangan Islam, umat Islam yang sebelumnya dalam keadaan terpaksa ada di atmosfer kesyirikan, umat Islam sekarang ini, Pak, Masya Allah, bentuk kesyirikan yang sedang dialami oleh Islam dan umat Islam pada hari ini benar-benar menakutkan, Pak. Apa yang tidak membuat umat Islam pada hari ini musyrik? Hampir seluruh negara di muka bumi ini menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kesyirikan yang nyata. Belum lagi nanti yang percaya dengan jimat-jimat, yang beriman dengan dukun-dukun, yang minta bantuan kepada setan. Belum lagi nanti yang percaya dengan kuburan-kuburan, dengan wali-wali yang sudah meninggal. Belum lagi orang-orang yang Masya Allah musyrik seluruhnya. Nah, di saat kekhilafan kembali, kesyirikan itu sudah hilang. Mereka benar-benar akan mengibadahi aku satu-satunya dan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Dan memang betul, saat ini di periode keempat kita ini, Islam di mana yang bisa dipakai syariatnya? Enggak ada, Pak. Islam dipaksa dibuang syariatnya, dicampakkan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh menjadi landasan undang-undang negaranya di negara manapun saat ini. Maka itu adalah kesyirikan yang nyata. Tapi ketika khilafah tegak, kalian akan kembali mengibadahi Allah secara murni. Ya? Kalian tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah Subhanallah. Ya, lanjut. Tapi barang siapa tetap dalam kekafiran setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, kajian Islam. Contoh, Pak, waktu Dajjal akan keluar, kita mengalami apa nanti? Kekeringan selama 3 tahun. Rasul mengatakan, sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air Allah tahan dari langit, dan 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun di mana Dajjal keluar, sama sekali air tidak lagi turun dari langit. Berarti kekeringan global itu, Pak, ya. Sama sekali air tidak turun dari langit. Seluruh tanam-tanaman di muka bumi yang bisa dimakan oleh manusia dan binatang-binatang hewan ternak yang bisa dimakan mati. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bisa hidup saat itu sementara seluruh makanan tidak ada dan makan air pun tidak ada? Rasul menjawab, dan hadis ini ada dalam kitab itu nanti, Pak. Rasulullah SAW menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir menggantikan posisi makanan. Manusia berkarakter malaikat. Malaikat bertubuh manusia. Wujud ketika itu. Makanan malaikat zikir, Pak. Di akhir nanti makanan kita juga adalah zikir. Tapi siapa yang zikir itu bisa berubah jadi makanan? Orang yang sebelumnya amal solehnya banyak. Ingat ini catatannya. Orang yang sebelumnya imannya terasah dan teruji dan amal solehnya banyak. Orang macam itulah yang disasat genting dan darurat seperti itu, zikirnya berubah menjadi makanan. Bahkan bacaan yang dibacanya, doa yang dilantunkannya, zikir-zikir yang dilantunkannya, semuanya berubah menjadi pengganti obat, menjadi pengganti pelindungnya dari segala macam mara bahaya. Inilah misteri zikir akhir zaman. Nabi Yunus berapa lama dalam pernikahan? Banyak riwayat berbeda-beda. Ada yang mengatakan beliau cuma 3 hari, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Itu Pak secara akal udah nggak masuk akal. Beliau masuk ke dalam pernikahan, ya nggak ada udara, gelap gulita, nggak ada yang mau dimakannya, lemah mulai lemas betul-betul dalam keadaan tidak berdaya beliau. Tetapi zikir yang menyebabkan beliau tetap hidup di dalam pernikahan. Ashabul Kahfi berapa lama dalam gua? 300 tahun lebih, ya kan? Coba lihat kok bisa hidup, ternyata kekuatan zikir. Bunda Maryam tidak ada yang mengantarkannya makan di mihrabnya. Ternyata ada saja ganti makanan yang didatangkan dari langit untuknya. Ini kekuatan zikir. Jadi ibarat Allah yang kami muliakan, zikir ini berfungsi sebagai sebuah kekuatan yang maha dahsyat di akhir zaman. Dan zikir itu maknanya luas. Zikir itu adalah zikir hati, ada juga zikir lisan, ada zikir badan. Kalau zikir hati adalah amalan-amalan hati. Ikhlas, mentauhidkan Allah, syukur, ridha, sabar, tawakal, qanaah, khudu', wal-inqiyad dan sebagainya. Itu adalah zikir hati. Zikir lidah itulah membaca Al-Quran, berzikir seperti yang kita selama ini kerjakan, ya, amar ma'ruf nahi anil munkar. Zikir badan, sholat, puasa, haji, jihad, itulah zikir badan. Nah, kekuatan zikir ini pada akhir zaman menjadi pelindung nomor 1, melebihi pelindung apapun saja. Tapi syaratnya Pak, syaratnya hemat Allah kami muliakan, wajib di masa-masa ini mereka telah dipersiapkan dulu dengan amalan-amalan yang banyak. Nanti kita dapatkan hadis Pak, badiru bil a'mali fitanan. Perbanyaklah oleh kalian, berlomba-lombalah kalian, saling memaculah kalian, dan terang-teranganlah kalian. Kalimat badiru ini ibarat Allah dari badar. Jadi kalau ada dengar tala'al badru alaina badra itu, ya, terang benderang, ya, bulan badar. Pada masa saatnya ibarat Allah kami muliakan, badiru itu dalam ilmu balaghah dengan sigat dalam ilmu sharaf itu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, badala yubadiru mubadaratan. Fa'ilu badiru, ada babul musyarakah di situ. Salinglah kalian. Tetapi ada kalimatnya nggak apa-apa, terang-terangan lagi. Mungkin kita selama ini Pak zikir udah malu di depan orang ramai, sembunyi-sembunyi. Kalau perlu masukkan tangan ke kantong, gerakan tangan begitu. Nggak usah bibir bergerak. Itu malu-malu namanya itu. Ya, baca Al-Quran sambil nunggu bus datang. Malu kita. Apa yang dimalukan lagi? Waktu kita sudah dekat, harusnya kita berlomba-lomba di mana saja, nggak pedulilah. Masuk duha, walaupun dikatakan oleh orang soalim lah. Walaupun dikatakan orang di mana-mana orang itu bersikir ya. Ya intinya dalam hal yang daripada nganggur aja, daripada melototin orang lalu lalang, bagus berzikir. Tahan kalau pandangan, baca Al-Quran walaupun di trotoar. Nggak peduli kita Pak, jadilah orang aneh di akhir zaman. Nggak ada apa-apa, karena ini persiapan kita dalam nanti huru hara yang sangat berat ibarat Allah. Baik, secara global. Secara global, apa yang akan terjadi sebelum Dajjal keluar? Imam Mahdi wajib keluar dulu. Al-Mahdi. Pengajian tentang Al-Mahdi ini punya bab tersendiri. Tetapi jarak Al-Mahdi dengan Dajjal keluar itu berapa lamanya? Lamakah? Tidak ibarat Allah. Untuk yang 10 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 9, 10. Rasulullah menyebutkan harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dan. Bagaikan butir-butir marjan yang saling sambung menyambung dalam satu kawan. Apabila satu kawan bagian depannya putus, keluarlah satu marjannya, satu bijinya. Maka biji yang lain menyusul dengan sangat cepat. Kaum muslimin, jarak dari satu tanda besar dengan tanda kedua, tanda ketiga itu makin lama makin dekat.
Dan Nabi Subhanallah mengumpamakan persis seperti wanita yang akan melahirkan, ada 10 bukaan. Apabila wanita itu sudah saatnya untuk melahirkan, dia mengalami bukaan pertama. Kalau bukaan pertama sudah terjadi Pak, kontraksi, ya, terjadi bukaan pertama di pintu rahimnya. Apa yang akan terjadi Pak? Bukaan kedua nyusul, bukaan ketiga, bukaan keempat. Makin dekat ke atas, makin cepat tidak? Iya Pak, saya 10 anak saya. Hampir rata-rata itu 9 orang anak saya yang lahir saya dampingi di tempat. Saya motivasi istri saya, ya. Saya menyaksikan terus bagaimana bidan menyatakan sudah bukan 3 Pak Ustaz, bukan 4 Pak Ustaz, makin ke atas Pak makin cepat. Jadi saya paling ngerti itu Pak. Kalau seandainya masalah di darurat mungkin percaya diri saya untuk menangani sendiri. Karena saya termasuk motivator dan mendampingi betul-betul bagaimana bidan mengerjakan kelahiran anak-anak saya. Jadi itu ada 10 bukaan. Ibadah Allah yang kami muliakan, sama dengan ini, makin ke atas makin cepat. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, baik. Al-Mahdi adalah penutup seluruh tanda-tanda kecil kiamat. Ya, dia bukan termasuk tanda besar kiamat dah. Tanda besar kiamat dimulai dengan Dajjal, anakullah alaih. Tapi sebelumnya Al-Mahdi duluan keluar. Ibadah Allah, siapa beliau? Apa sepak terjangnya? Kapan saatnya beliau keluar? Lalu apa yang akan dilakukan dan sebagainya? Ini pembahasan tersendiri, bukan hari ini. Tetapi kita akan membahas menjelang Al-Mahdi akan keluar. Di sini dia posisinya, kaum muslimin. Melihat waktu kita begitu singkat, seandainya kita ambil dengan tahun Masehi, waktu kita begitu singkat, ibadah Allah yang kami muliakan, maka kita akan dipaksa untuk melihat ciri-ciri munculnya Imam Al-Mahdi. Kita tidak tahu Pak. Sebagaimana saya akan menekankan kepada Bapak, tidak boleh kita memastikan bahwa Al-Mahdi sudah dekat keluar. Ini bukan bagian daripada akidah yang diajarkan dalam Islam. Tetapi mempelajari ciri-cirinya, ini Rasulullah pun mengajarkan. Maka kita coba membuka dan menganalisa fakta modern yang ada sekarang ini dengan tanda-tanda yang disebut Rasulullah bagi munculnya Al-Mahdi. Kalau ada kesesuaian, apakah betul ini tandanya Imam Mahdi akan keluar? Kita katakan wallahu a'lam. Kalau semakin banyak tanda-tanda akan keluarnya Imam Mahdi itu ada semuanya, lagi-lagi kita katakan Allahu a'lam. Kita tidak boleh mengatakan kalau begitu setahun lagi, tahun depan Imam Mahdi ini keluar, segala macamnya. Seperti ada beberapa kelompok yang udah yakin besar kayak itu Pak, tahun depan Imam Mahdi keluar. Bahkan Syiah pun punya versi Imam Mahdi sendiri. Syiah mengatakan Imam Mahdi itu sudah saatnya keluar sekarang. Makanya mereka sudah siapkan kuda putih Pak. Mereka sudah siapkan kuda putih di depan gua yang katanya Imam Mahdi akan keluar dari sini, lengkap dengan pedang Imam Mahdi, lengkap dengan perisai Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi akan keluar. Dan ini kita dustakan akidah yang semacam itu. Ya, hanya saja kita mempelajari ciri-ciri dan tanda-tanda akan keluarnya Imam Mahdi. Itu ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Tentang ada hadis Imam Al-Mahdi ini dikumpulkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam buku beliau Menanti Kedatangan Al-Mahdi. Ini buku terbaik yang berbicara tentang Al-Mahdi Pak. Maka kesimpulannya, berbicara tentang Imam Al-Mahdi, maka itu berbicara tentang masalah yang sudah menjadi ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ini bahagian daripada akidah yang daruri. Mengingkari kemunculan Imam Mahdi menyebabkan orang ini keluar dari Islam dan batal syahadatnya, sesoleh apapun dia, tapi dia tidak percaya Imam Mahdi akan keluar, maka orang ini murtad dalam ijma' para ulama. Ijma' ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba buka nanti dalam buku Mawsu'atul Ijma', ensiklopedia ijma' oleh Syekh Sa'di Khalid Abu Jaid. Di situ dijelaskan bahwa Imam Mahdi adalah akidah yang daruri dalam umat Islam ini sebagai salah satu tanda besar akan keluarnya Dajjal. Hanya saja banyak orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ini sudah siapa? Arqam dulu, pimpinan Al-Arqam juga ngaku, ya Buya Asyari ngakunya Imam Mahdi. Tahu-tahu siapa? Mirza Ghulam Ahmad juga ngakunya Imam Al-Mahdi. Kemudian Lia Eden Aminuddin ngaku juga Imam Mahdi. Hampir semua orang suka hatinya aja ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi itu punya ciri-ciri khusus, baik itu fisiknya, ya, penampak bentuknya seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana, suasana dan kondisi dia akan keluar itu ditandai dengan apa. Ada ciri-ciri khususnya kaum muslimin. Secara global, satu, secara globalnya ini huru hara merata di seluruh muka bumi. Huru hara, kekacauan di mana-mana tempat kacau. Saya hanya bertanya pada Bapak, ada nggak satu negara saja yang ada di bumi saat ini yang tenang? Ribut nggak di manapun negara berada? Kalau Bapak buka televisi, muak kita lihat berita tuh. Kekacauan terus, chaos di mana-mana, keributan, peperangan, pembunuhan, pembantaian, perampokan, kebakaran, bencana alam segala macamnya.
susul menyusul, apalagi tahun-tahun sekarang ini. Berat sekali kita melihatnya kaum muslimin. Arab itu nggak ada yang tenang sekarang. Arab itu semuanya dalam keadaan panik dan penuh peperangan. Semuanya dalam keadaan, masya Allah, huru hara. Kajian Islam. Ini indikasi Bapak ingin melihat hujah-hujah dan dalil-dalilnya, karena kitab sudah di tangan, bisa saja dibaca. Tetapi secara satu persatu, bila ini dibutuhkan, nanti kita akan bacakan hujah-hujahnya dan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian, apa lagi? Berikutnya yaitu meninggalnya seorang raja, kata Rasulullah, yang menguasai harta kekayaan kalian dan mempunyai ahli waris yang akan berebutan saat sang raja ini meninggal, sang khalifah ini meninggal, berebutan ahli warisnya, saling bunuh-bunuhan. Tetapi kekuasaan itu tidak akan jatuh kepada salah seorang pun di antara mereka, karena Al-Mahdi lah yang akan memegang tampuk kekuasaan itu. Kerjaan pertama Imam Al-Mahdi adalah menaklukkan Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab itu apa kalau sekarang, Pak? Arab Saudi. Kita mau bertanya, Raja Abdullah kah yang memimpin Arab Saudi sekarang? Betul tidak? Iya, Raja Abdullah. Saya mau bertanya, umur Raja Abdullah sudah berapa sekarang? Jawabannya benar. Sudah 90-an plus. Berumur Raja Abdullah, itu pun seluruh organ tubuhnya bagian dalam udah asik operasi aja jadi sebentar keluar negeri. Nah, Raja Abdullah sekarang pada posisi usianya sudah 90 tahun. Tapi kita tidak mengatakan apakah benar Raja Abdullah orangnya yang dimaksud dalam hadis itu. Kita tidak mengatakan itu ya. Hanya karena penaklukan Imam Mahdi yang pertama adalah menaklukkan daerah yang menguasai harta kekayaan kalian. Dan situ adalah pusat Makkah Al-Mukarramah dan Madinah, pusat bertemunya umat Islam sedunia. Dan situlah harta kekayaan Islam yang sangat besar pada hari ini. Dan ahli warisnya berebutan. Subhanallah kaum muslimin. Bukan lagi berita yang tersembunyi dan rahasia, enggak. Ini Allah, para pangeran-pangeran, ada yang menjadi menteri dalam negerinya, ada yang menjadi menteri pertahanannya dan lainnya. Sekarang ini sudah saling bocor-bocoran, saling jatuh-menjatuhkan, bunuh-bunuh. Subhanallah. Berita-berita macam ini heboh, Pak, akan tetapi tidak diekspos ke permukaan dan dilarang keras. Tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan ini. Fakta-faktanya apabila Bapak membacanya, Bapak akan temukan betapa hebohnya para pangeran sekarang. Padahal sang raja masih hidup, apalagi bila sudah meninggal dunia. Sehingga waktu saya umroh 1,5 bulan yang lalu, subhanallah, saya ketemu dengan ustaz kita yang di sana dan beberapa orang alim yang duduk di situ. Beliau mengatakan, Masya Allah, akhlak para pangeran ini membuat sedih hati kita. Mereka-mereka yang calon akan menggantikan Raja Allah ini besok, sekarang saja sudah Bapak sama Pamah, ya kan? Tetapi yang paling parah lagi, mereka sudah berusaha menghabisi antara satu dengan yang lain. Belum lagi meninggal, apalagi kalau sudah meninggal. Baik, kondisinya agak ada sedikit munasabahnya ya, ada sedikit munasabahnya. Namun kita tidak memastikan kalau Raja Abdullahnya dimaksud dalam hadis. Ingat itu, saya tidak memastikan. Hanya kok mirip, itu aja. Hanya kok mirip. Huru hara ini hanya kok mirip. Kok sekarang pula kan gitu kan? Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya bumi ini akan dihujani oleh meteor. Ini dalam kitab nanti bisa dilihat, Pak. Serangan meteor nanti dia di halaman halaman 262. Silakan nanti dilihat pada halaman 262 keajaiban zikir dan doa saat terjadinya batsyatul kubra atau hantaman asteroid. Ini ada hadis dan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh Rasul kita buka ayatnya? Silakan dibuka langsung ayatnya atau halamannya, Pak, 262 dari kitab. Kita lihat dulu firman Allah tentang serangan meteor yang akan bertubi-tubi menghantam bumi. Kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala surat Sabah surat 34 ayat 9. Ini kejadian yang pernah terjadi dulu. Lihat. Surat Sabah surat 34 ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ardh. In nasha' nakhsif bihim al-ardh aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama' aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama' atau kami jatuhkan ke atas mereka satu potongan dari langit, ya.
menuju bumi. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Kalau dibacakan terjemahnya. Ada di sini di kitabnya ada. Halaman 293. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Kami benamkan mereka di bumi. Bumi ini merengkah kaum muslimin. Bumi ini akan terjadi perengkahan nanti. Lalu masuklah kota itu ke dalam perut bumi. Yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman sebagaimana dulu pernah Allah lakukan kepada kaum-kaum durhaka, para nabi-nabi yang pernah diutus. Dan di akhir zaman akan terjadi. Kita dengarkan hadis yang menjelaskan tentang ini nanti. Masya Allah di kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat sekarang ya Allah, mungkin terlalu banyaknya ekspos kekayaan alam yang ada dalam perut bumi, dieksploitasi dan disedot sejatinya. Kayak lumpur lapindo itu Pak, itu udah terlalu banyak yang kosong di ruangan bawah itu. Allah alam, apakah itu termasuk akan Allah belahkan nanti? Allah alam. Di Riau itu eksploitasi minyak sejadinya, gas alamnya sejadinya, sehingga di bagian ruangan bawah satu provinsi itu sudah kosong kaum muslimin. Sementara beban yang dibangun di atas tanah Riau itu sudah banyak sekali bangunan tinggi yang mencakar langit. Apakah itu juga akan merengkah dalam perut bumi? Allah alam. Arab Saudi dan tanah-tanah Arab lainnya itu sudah banyak yang kosong bagian dalamnya. Apakah itu akan terjadi perengkahan bumi? Allah alam. Hanya saja kaum muslimin yang kami muliakan, ini dulu pernah Allah lakukan kepada kaum-kaum sebelumnya. Lanjut. Atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Inilah meteor. Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Bekas-bekas bumi ini ditabrak oleh meteor dulu Pak. Banyak sisanya. Bapak bisa lihat. Ini contoh saja. Halaman 297. Pada halaman 297 ini contohnya. Kalau bulan karena nggak ada daya pertahanannya bulan itu, berbagai macam meteor banyak menghantam bulan sehingga capu-capu istilahnya kan, melubang-lubang bulan itu kaum muslimin. Nah, bumi kita, beberapa danau yang ada di bumi ini menjadi fakta sejarah, itu adalah bekas daripada hantaman meteor dulu. Dan itulah ini akan terjadi nanti di akhir zaman dalam bentuk yang mengerikan dan lebih besar daripada sebelumnya. Lanjut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan. Barakallahu fiik. Di halaman sebelahnya. Setiap hamba yang kembali kepadanya. Halaman 294 sebelahnya surat At-Tur, surat 52 ayat 44. Wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Artinya, jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. sebentar akan kita uraikan secara ilmiahnya. Bagaimana para pakar astronomi dunia menjelaskan secara ilmiahnya apa yang dimaksud sebagian dari langit gugur, lalu mereka akan melihat awan yang bertindih-tindih. Masya Allah kaum muslimin. Jadi Michel Penn di dalam penjelasan ilmiahnya tentang teori kejatuhan meteor ke depan ini, ayat ini korelasinya sangat tepat. Wa iyyaru kisfa minas sama' saqita yaqulu sahabun markum. Meteor itu kecepatannya di ruang angkasa kaum muslimin 120.000 km per jam. 120.000 km per jam. Kilometer per jam. Ini kecepatan meteor di ruang angkasa. Nah, ketika meteor ini dalam garis diameter yang cukup besar menabrak bumi dengan kecepatan itu, terjadilah benturan yang sangat dahsyat ketika merobek dan mengoyak pertahanan lapisan bumi kita, itu ozon. Nah, pergesekan yang sangat ekstrim ini menyebabkan dia terbakar. Ya, menyebabkan dia terbakar. Bagian luarnya ini getaran yang sangat kuat menyebabkan dia terpecah-pecah. Satu pecahan itu akan menimbulkan asap yang luar biasa tebalnya, sehingga seperti satu gunung Merapi yang meletus asapnya itu Pak. Pecah-pecahan itu, apalagi yang intinya itu dengan kecepatan yang dahsyat terus menabrak bumi. Kalau yang ditabrak dari bumi itu adalah laut, seandainya meteor itu garis diameternya 100 meter saja, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 70 cm dengan jarak 100 km di mana dia jatuh. Kita mungkin mengatakan 70 cm Pak Ustaz. Iya. Nah, kalau kita segini baru Ustaz, nggak ada masalah lah. Begitu Pak ya? Iya, kalau besarnya 100 meter garis diameternya.
Lah bagaimana kalau besarnya 2 km? Michel akan menjelaskan berikutnya, kalau besarnya garis diameternya itu 2 km, dan ini ditemukan kepala asteroid dan meteor-meteor yang sekarang ini sedang akan melintasi bumi itu banyak lebih besar pada itu jumlahnya kaum muslimin. Kalau garis diameternya 2 km saja, yang terjadi apa? Jatuh ke laut, menghasilkan gelombang tsunami 230 meter. 230 meter. Yang tsunami di Aceh berapa meter? Paling tinggi itu 30 meter Pak yang ketemu. Itu paling tinggi 30 meter. 30 meter saja 200.000 orang lebih mati. Ya kan? Hanya 10 menit. Ini 230 meter. Maka diyakini New York hilang, New Zealand hilang, ya, bahkan Jakarta. Gimana? Jakarta. Kelas, ma'assalamah ya Jakarta. Selamat jalan Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi. 20% kepulauan yang ada di Indonesia ini hilang selama-lamanya. Itu kalau jatuhnya 2 km garis diameternya. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka melelehlah kutub utara atau kutub selatan itu kaum muslimin, yang menyebabkan air laut, permukaan laut naik secara permanen setinggi 7 meter. Dan ini pun kota-kota besar, termasuk New York, New Zealand, Florida, dan lainnya itu termasuk kota yang akan tenggelam untuk selama-lamanya. Jakarta berapa ketinggiannya dari laut? Yang benar aja Pak. Kasih semangat sedikit lah, di atas sedikit. Masa iya di bawah ketinggian laut? Iya betul. Saya nggak bisa jawab lagi sekarang. Itu betul-betul la haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin, sementara, maaf ya, jangan takut kaum muslimin. Aku juga nggak apa-apa. Perlu diketahui sekarang ini bahwa sesungguhnya NASA Amerika setelah jatuhnya meteor yang pertama kemarin di Rusia, masih ingat tanggal berapa hari apa? Hari Jumat tanggal 14 Februari. Masih ingat kejadian itu Pak? Di mana meteor itu beratnya 70.000 ton. Daya ledaknya kalau sempat jatuh ke daratan, daya ledaknya bisa menyebabkan 40 kali lipat daya ledak Nagasaki, bom nuklir yang meledak di Nagasaki. Padahal bom nuklir yang meledak di Nagasaki itu telah menewaskan 50.000 manusia Pak. Saat itu jatuhnya pun ke lembah, nggak tepat pula di kota Nagasakinya, kaum muslimin. Ini kekuatannya 40 kali lipat daripada itu. Syukurnya jatuhnya ke danau es di Siberia, ingat kan? Danau es, sehingga membuat kawah raksasa itu di situ. Subhanallah kaum muslimin. Tapi gelombang kejutnya karena dia melesat begitu, bisa menghancurkan seluruh gedung-gedung yang dinding-dindingnya dari kaca, sehingga pecahan-pecahan kaca itu bagaikan anak-anak panah yang menusuk siapapun yang ditemukannya. 1.200 korban berjatuhan. Itu yang pertama. Subhanallah. NASA Amerika mengumumkan saat ini bumi kita sedang melewati arus sungai meteor, dan diperkirakan menurut perkiraan NASA Amerika ada kurang lebih 1.300 meteor yang akan menabrak bumi dari tahun 2013 sampai 2016. Jadi dalam kurun 4 tahun ini 1.300 meteor yang nabrak. Yang sekarang jatuh baru 2 Pak. Satu lagi di mana baru kemarin? Argentina. Ini yang kedua, saat konser di malam hari, musik besar-besaran, 8 kota langsung terang Pak. Meteor kecil menembus atmosfer bumi kita dan meledak di ruang angkasa kita, meledak di langit kita. Terangnya 8 kota langsung terang bagaikan siang hari. Kajian Islam. Nanti orang tidak lagi berperang dengan senjata teknologi canggih, tapi mereka akan berperang dengan teknologi manual, ya, dengan senjata manual. Subhanallah, Rasulullah pun mengatakan, saat Al-Mahdi memimpin kalian akan memakai menunggangi kuda dan berperang dengan pedang, berjalan di atas kaki kalian, memakai panah dan tombak. Subhanallah, kalian akan kembali seperti kalian dulu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita sekarang sedang menikmati puncak menikmati teknologi kita sekarang, ya. Makin ke ujung itu kok makin canggih. Apa iya kita berarti Al-Mahdi lama lagi munculnya nih? Kan begitu kan kesimpulannya? Subhanallah, ternyata meteor ini pembawa biangnya meteor ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, yuk kita lihat. Ternyata meteor ini mempunyai dampak ilmiah yang sangat makul jiddan, ya, sangat masuk akal, sangat logis sekali. Meteor ini ibarat Allah yang kami muliakan membawa kandungan besi yang disebut dengan siderin, ya, siderin. Saya buat ke bawah ini, ya.
Ini ada kandungan siderit namanya, meteor yang disebut dengan meteor besi. Ya, siderit ini ibarat Allah kandungan besinya 91%. 91%. Dan dia mempunyai sisanya adalah kobalt, fosfor dan lain-lainnya. Dan ini ketika dia menabrak atmosfer bumi kita, pergesekan yang sangat ekstrim menyebabkan dia memiliki daya magnet yang sangat kuat sekali, mempunyai kekuatan magnet yang sangat dahsyat sekali kaum muslimin. Silakan baca keterangan ilmiahnya di 298 itu. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, akibatnya seluruh logam yang ada di bumi ini akan terinduksi oleh magnet yang begitu kuat yang dibawa oleh siderit ini yang menabrak bumi. Karena apa? Kalau meteor itu meteor biasa, tidak ada kandungan besinya, dia akan hancur oleh atmosfer kita. Berarti ini kandungan logamnya kuat dan pergesekan yang sangat ekstrim ini menjadikan dia mempunyai kekuatan magnet yang dahsyat sekali. Akibatnya apapun benda-benda yang terbuat dari logam di bumi ini akan terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat. Jadi ketika saya menguraikan ini di depan beberapa guru kimia, guru fisika, biologi, mereka mengatakan teori yang Ustaz sampaikan itu benar. Itulah kondisi keilmuan yang kita pahami sekarang ini. Nah ini para Allah yang kami muliakan. Jadi meteor ini, ya para Allah yang kami muliakan, siderit ini akan menyebabkan semua benda-benda yang terbuat dari logam, khususnya besi, akan terinduksi. Lalu lengketlah antara satu dengan lain. Mobil kita tetap ada, Pak. Mobil ini tetap ada, tapi mesinnya terbuat dari logam nggak? Apa dari plastik? Dari logam semua kan? Lengket itu antara satu dengan lain. Nggak bisa lagi di starter, udah nggak bisa. Antara satu dengan lain, dia tidak melebur, tidak, tetapi lengket, tidak bisa digerakkan. Begitu juga mesin-mesin raksasa penggali minyak, pabrik-pabrik raksasa yang semuanya digerakkan dengan besi dengan logam. Begitu juga kapal induk, pesawat segala macamnya lumpuh total, lumpuh total. Kemudian subhanallah, dia juga membawa gelombang elektromagnetik yang sangat dahsyat, sehingga apapun yang berbau radar, sinyal segala macamnya putus dan tidak ada lagi fungsinya. Sehingga televisi, komputer, internet, HP yang canggih-canggih, yang cakep-cakep sekarang ini, besok ini akan jadi barang mainan di air. Loncat-loncat seperti batu itu, Pak. Sebentar lagi, Pak, mobil-mobil cakep-cakep hanya jadi pajangan doang. Masa lalu yang sudah tertinggalkan. Ini akibat daripada hantaman meteor, menjadikan semua teknologi di muka bumi ini lumpuh. Dan inilah rasionya. Inilah masuk akalnya ketika diuraikan kenapa teknologi bisa musnah. Kenapa Steve Jobs berani mengatakan itu? Karena beliau menganalisa ini, bahwa bumi sebentar lagi akan diserang oleh subhanallah kaum muslimin. Coba lihat kenapa sekarang Amerika sedang persiapkan 6 bunker raksasa, 6 titik bunker raksasa. Yang satu bunker raksasa itu bisa memuat sebanyak 500.000 orang. Biayanya yang sudah bisa mendaftar, satu anak kecil 275 juta. Ya, satu orang dewasa 450 sampai 500 juta, setengah M. Dan itu bunker ada 6 titik di Amerika, beberapa titik di Rusia, beberapa titik di Jerman, beberapa titik di Australia. Indonesia nggak kepikir, Pak. Mana kepikir, nggak urusan-urusan kayak gini, yang perlu sekarang, Pak. Kan begitu, Pak. Nggak kepikir untuk persiapan bunker-bunker segala macam itu apaan bunker. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, karena mereka sudah prediksi bumi ini akan diserang oleh ribuan meteor, dan ini populasi kehidupan di muka bumi ini terancam untuk musnah. Subhanallah kaum muslimin. Dan yang paling penting, musnahnya teknologi kita, ya. Ini menyebabkan teknologi musnah, lalu dukhan bumi. Subhanallah kaum muslimin, ini menjelang munculnya Al-Mahdi, persiapan bagi lengkapnya syarat-syarat Imam Al-Mahdi. Selanjutnya, setelah dukhan ini menyebabkan apa, Pak? Listrik hilang selama-lamanya. Manusia juga berubah bentuk, kematian banyak terjadi di mana-mana, kelaparan. Dan ini dukhan ini menyebabkan panas yang tidak terkira-kira, sehingga mikroba, virus, apa-apa saja berkembang biak dengan sangat pesat. Ibaratlah masyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, terjadilah perubahan yang ekstrim terhadap cuaca dan bumi kita ini mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Apakah dari sini menghitung Dajjal akan keluar? Terjadi 3 tahun yang sangat berat di muka bumi. Bagaimana wallahu a'lam? Hanya saja kita lanjut. Dukhan. Akhir zaman itu akan bumi kita akan berakhir adalah sungai Efrat mengering.
Sungai Efrat ini Tigris, Pak. Ada hadisnya sahih ini. Efrat. Kalau bahasa Amerikanya, bahasa dunianya Tigris, Sungai Tigris. Ini Sungai Tigris mengaliri 3 negara, Pak. Irak, kemudian dan ini sungai tidak pernah kering. Sungainya besar. Tidak pernah kering. Tapi tahukah kaum muslimin yang kami muliakan? Informasi terkini tentang Sungai Efrat. Ada dengar berita, Pak? Ada yang baca New York Times tanggal 12 Februari kemarin. Bulan tahun 2013 ini. New York Times. Tahu majalah New York Times? Bisa buka situsnya dengan pernyataan resmi mereka, yaitu Sungai Efrat, Sungai Tigris ini sudah menyusut airnya 60%. Sudah menyusut airnya 60%. Nggak pernahnya dalam sejarah tuh, Pak. Dan menurut analisa ilmiah mereka dengan peralatan canggih yang mereka punya, di 2014 akan kering total Sungai Efrat. Subhanallah. 2014, kok semuanya 2014 ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan saja mereka salah semua dan meleset. Amin. Saya tidak suka semua keburukan ini terjadi pada masa kita hidup. Biarlah terjadi ketika kita sudah nggak ada. Setuju, Pak? Ya, setuju nggak setuju dia kalau sudah terjadi mau diapa? Doanya kita kan kayak gitu, ya Allah jangan dulu kiamat terjadi masa kami, ya Allah ya. Kami pengen nanti setelah kami nggak ada aja ya. Maunya kita kayak gitu, tetapi bagaimana kita akan merubah sesuatu yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz? Kalau benar ini zamannya, wallahu a'lam. Nah, hamba yang kami muliakan, selanjutnya Sungai Efrat. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi peperangan besar-besaran di muka bumi, di mana manusia akan saling berbunuh-bunuhan demi memperebutkan gunung emas yang tersingkap ketika Sungai Efrat mengering, kata Rasulullah. Ada dengar hadis ini? Hadis ini sahih. Subhanallah. George Walker Bush di masa-masa terakhir pemerintahannya mengumumkan satelit kita telah membaca potensi besar emas yang ada di bawah aliran Sungai Efrat, dan kita tidak akan pernah meninggalkan wilayah itu karena kita akan memperebutkan emasnya. Subhanallah, Sungai Efrat sekarang sudah 60% mengering. Bagi Bapak yang ingin melihat langsung berita dunianya, silakan Bapak akses saja internetnya atau beli yang New York Times tanggal 12 Februari 2013 kemarin. Subhanallah, kebetulan lagi, Pak. Kebetulan lagi. Ya makan aja lah kebetulan tuh. Ya, kalau kita mengatakan ini kebetulan lagi, ya sudah nggak apa-apa. Saya juga nggak memastikan kok. Apakah memang nanti akan berair lagi? Ya sudah, kayak gitu. Ada masalah itu semuanya. Masalahnya Allah, ketika Sungai Efrat ini mengering, ada hadisnya menyebutkan akan muncullah gunung emas. Apakah munculnya gunung emas ini ditolong dengan jatuhnya meteor besar itu sehingga getarannya akan menyebabkan dia muncul atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas kata Rasulullah, negara-negara dunia akan memperebutkan gunung emas ini. Dari 100 orang yang berperang, 99 mati, satu yang bertahan hidup. Betapa nanti paham oleh kita kenapa jumlah laki-laki menjadi 1 berbanding 50. Karena dalam peperangan ini saja jumlah laki-laki yang terbunuh itu per 100 orang 99 mati, satu yang bertahan hidup. Apa setiap mereka mengatakan, mudah-mudahan yang 1 orang itu saya orangnya, mudah-mudahan 100 orang itu saya orangnya, sehingga semangat perang mereka semakin menyala. Mudah-mudahan yang 1 orang itu saya orangnya. Kan peluangnya kecil itu kaum muslimin. Di Sungai Efrat, antara Sungai Efrat sudah menyusut 60%. Masya Allah. Perang dunia ketiga, kata Albert Einstein, kalian tidak lagi berperang dengan senjata canggih, teknologi canggih, tapi kalian akan berperang dengan senjata manual. Masya Allah di kaum muslimin. Dan benar, kalau meteor ini sudah merubah segalanya. Terjadilah perang dunia ketiga, PD3. Saya sekarang tidak dapat memastikan apakah PD3 itu setelah Imam Mahdi muncul atau sebelum. Ya, yang jelas perang dunia ketiga salah satu agenda terakhir akhir zaman. Ya, dan ini sudah perangnya tidak lagi dengan senjata canggih. Jadi seluruh rudal, bom ini, pesawat itu semuanya tersimpan di gudang. Nuklir ini, nuklir itu semua tersimpan di gudang. Orang perang secara kesatria nanti. Pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, jotosan lawan jotosan. Saat itu diuji kembali ketangkasan kita. Dan Masya Allah di kaum muslimin, ini rahasia kenapa di gereja-gereja besar di Timur Tengah, di Eropa sekarang, di bagian ruang bawah tanahnya, ratusan pemuda-pemuda Kristen itu dilatih untuk bermain pedang. Kenapa mereka dilatih sekali bermain panah dan menunggang kuda dengan cakap? Mereka kayaknya mengimani bahwa akan kembali peperangan di akhir zaman dengan. Tapi umat Islam coba megang pedang aja sedikit, Pak, teroris.
ya Pak. Kalau saya salah tunjuk di sini aja. Coba umat Islam nggak boleh. Tapi coba mereka orang-orang Kristen sekarang di beberapa gereja mereka sudah latihan itu secara massal, masya Allah. Mereka paham bahwa mereka akan menghadapi suasana ini. Subhanallah. Saya punya beberapa rekaman yang diberikan oleh kawan-kawan bagaimana giginya mereka latihan sekarang ini. Iri kita melihat Pak, kita megang pisau dapur aja teroris. Masya Allah. Baiklah, semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin. Ya. Kajian Islam.